Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memestakan Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam Jesuit yang kita kenal perutusannya untuk pergi ke tempat yang jauh, India, Malaka, Sri Lanka, Jepang, dan meninggal di tanah Tiongkok. Hidupnya menjadi gambaran yang nyata seorang pekerja Injil, dan pantaslah oleh gereja ia diangkat sebagai pelindung misi. Santo Fransiskus Xaverius lahir di kerajaan Navarra, seorang bangsawan. Ayahnya seorang ahli hukum kerajaan, sebagai ketua dewan kerajaan dan juga menteri keuangan. Melihat ayahnya, ia kemudian bersekolah di Perancis, Paris, kuliah filsafat, kemudian untuk menjadi seorang imam. Hanya motivasinya menjadi seorang imam yang hidup begitu di kerajaannya, menjadi anggota dewan, menjadi imam yang mapan, menjadi anggota dewan kanonik, atau hanya menjadi pastor kapelan di sebuah keuskupan. Namun jalan hidupnya berubah ketika bertemu dengan Ignatius dari Loyola. Ignatius dari Loyola bersama 7 rekannya yang kemudian mendirikan serikat yang sampai saat ini kita kenal dengan sebutan Serikat Yesus, ISJ. Dan Ignatius dengan caranya, melalui diskusi, melalui ziarah, seringkali mereka mengadakan perjalanan, dan kemudian melalui khalwat, retret, biasanya 40 hari, sampai pada kesadaran Fransiskus Xaverius oleh sabda ini. Apa untungnya bagi seseorang bila ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya sendiri. Sabda yang biasa kita dengar, percayalah itu akan melekat ketika kita senantiasa mengungkapkannya, mendengarkannya, dan
menyampaikannya. Dan inilah yang dialami oleh Fransiskus Xaverius. Dari awalnya ia hanya ingin menjadi seorang imam yang tidak perlu kemana-mana, akhirnya sampai ia tergerak untuk ke penjuru dunia. Apa untungnya bagi seseorang bila ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya sendiri? Sabda inilah yang menjadi spirit Fransiskus Xaverius. Dan kata-kata ini, sabda ini, kutipan Injil ini seringkali muncul dalam surat-suratnya ketika berespondensi dengan Ignatius dari Loyola. Saudara-saudari yang terkasih, sabda itulah yang menggerakkan Fransiskus Xaverius untuk keluar dari dirinya, untuk pergi, untuk diutus, dan untuk bermisi. Dan belajar dari Santo Paulus, hendaknya kita juga punya semangat demikian. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Atau ketika kita tidak memberitakan Injil, kita biasa saja. Dan dalam Injil kita melihat bahwa tugas mewartakan Injil adalah tugas pamungkas dari Yesus sebelum ia naik ke surga. Wartakanlah Injil, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Dan inilah tandanya kita sudah mewartakan Injil itu. Yang pertama, sudahkah hari ini, sudahkah kita mengusir setan-setan dan perbuatan-perbuatannya yang biasanya terwujud dalam marah, iri, nafsu, sombong, tamak, malas, dan rakus. Inilah akar dosa yang bisa mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Yang kedua, sudahkah aku berbicara, berucap yang membuat orang lain paham dan juga mau sabar memahami orang lain. Yang ketiga, sudah tidak takutkah kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan kita tidak akan celaka? Dan yang keempat, sudahkah kehadiranku membawa kesembuhan dan harapan bagi sesama? Itulah tanda kita mewartakan Injil dimanapun kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita.